Bukan Xiaomi namanya kalau nggak bersaing dengan terus menekan harga HP jadi semakin murah semurah-murahnya. Apalagi sekarang ini tuh udah zamannya ya HP mid-range dengan jaringan 5G. Ya, ini adalah Redmi Note 10 5G, seri terbaru dari Redmi untuk bersaing merebut hati pengguna HP mid-range di Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin 5G di sini ya bisa dibilang belum merata, masih terbatas di beberapa kota aja seperti di Jakarta, di Surabaya, di Bali, dan area-areanya juga itu masih lumayan terbatas banget. Tapi setidaknya HP yang punya jaringan 5G itu udah terjamin ya kalau dipakai untuk jangka panjang. Makanya segmen HP mid-range dengan jaringan 5G seperti ini tuh mulai kelihatan makin seru. Kalau dulu kan mau nyobain HP 5G itu kudu keluarin kocek dalam-dalam ya, sampai kurang lebih 10 jutaan. Nah sekarang cukup sekitar 3 jutaan aja. Kira-kira begini penampakan HP-nya, dan seperti ini juga nih penampakan dusnya. Kita lihat dulu ya, isinya tuh dapat apaan aja selain dari HP-nya. Dan sekarang mari kita buka. Ngelihat bahasa desainnya ini itu udah seragam banget ya dengan kebanyakan khasnya HP-HP Xiaomi. Bagian belakang ini berbahan plastik dengan finishing matte tapi terlihat cukup menarik. Kameranya ini ada 3 lensa, ada tulisan AI Vision 48 megapiksel. Bagian bawahnya tuh ada tulisan Redmi 5G yang menjelaskan kalau HP ini tuh udah support 5G. Bagian kanan itu ada tombol power beserta tombol volume dan fingerprint pada tombol powernya. Kualitasnya juga oke, cepat dan responsif. Bagian kiri itu ada slot SIM card yang isinya bisa dual SIM, dual aktif, dan micro SD yang nggak dedicated alias hybrid. Balik lagi ya ngomongin soal 5G-nya, HP ini udah menggunakan pita N40, artinya udah bisa langsung support ke Telkomsel 5G sekarang ini. Gue sendiri langsung ngetes di sekitaran Pondok Indah, Jakarta, hasilnya itu udah sangat oke banget ya. Pada speed test itu bisa sampai 200 Mbps dengan latensi dan jitter yang sangat rendah. 5G juga beneran 5G, di sini logonya itu kelihatan 5G. Gue tes pakai Ginetrack, juga menampilkan keterangan tentang jaringan 5G-nya. Ya artinya HP 5G sekarang udah makin banyak ya yang datang menggunakan pita N40. Tentunya dengan harga yang murah juga. Mungkin nanti di akhir tahun HP 5G itu udah jadi harganya 1 jutaan, kan asik. Bagian atas ini ada lubang jack audio berserta infrared blaster yang hampir nggak pernah absen ya pada HP mid-range-nya Xiaomi. Lalu ke bagian bawah itu ada lubang mic, port USB-C, dan grill speaker. Ke bagian depan, bagian layarnya HP ini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+, support refresh rate sampai 90Hz, dan menggunakan kamera depan model punch hole pada bagian tengah atas ini. Layarnya udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass, jadinya aman, dan juga udah terpasang screen protector bawaan. Tingkat kecerahannya itu kalau dipakai untuk kondisi outdoor itu bisa up to 500 nit. Ya ini tipikal ya untuk kebanyakan HP mid-range zaman sekarang. Untuk nonton film seperti Netflix itu udah support sertifikat L1, jadi bisa nonton dengan kualitas Full HD. Untuk menikmati konten YouTube nggak support mode HDR10. Oke, biasanya HP-HP mid-range yang mengusung 5G ini mengalami penurunan spesifikasi ya, alias dipangkas fiturnya. Nah, termasuk juga nih HP ini. Speaker dari Redmi Note 10 5G ini nggak dual speaker, nggak seperti kebanyakan HP mid-range buatan Xiaomi lainnya yang punya dual speaker. Ngasik ya, biasanya Xiaomi tuh berani memberikan lini smartphone mid-range-nya yang udah dapat dual speaker, dan kali ini enggak. Harap maklum, mungkin biaya 5G itu lumayan tinggi, jadi ada beberapa fitur yang nggak terlalu vital itu kena dipangkas.
Tapi bukan berarti ini jadi kekurangan, lebih tepatnya menukar fitur aja. Ya, masuk ke bagian spek, gue ngerasa HP 5G terjangkau sekarang ini ya bertarung dengan chipset yang sama, apalagi kalau bukan MediaTek Dimensity 700. Ya paling selain ngadu-ngadu harga yang murah, ya sisanya tinggal ngadu-ngadu nawarin perintilan fitur-fitur lainnya macam storage, RAM, NFC, dan termasuk sensor gyroscope. Chipset MediaTek Dimensity 700 di HP ini dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Ya, Xiaomi sampai membuatkan promosi mengenai RAM dengan 8GB ini. Ya, bisa dibilang ini adalah jawaban dari Xiaomi yang selalu mendengarkan suara para penggemarnya. Karena kemarin kan ada ribut-ribut nih ya soal RAM yang belum sampai 8GB. Cuman ya kalau soal iklan dan notif ini doang nih yang belum didengerin. Santai. Dengan spek begini gue merasa cukup mantap ya dengan performanya buat main PUBG lancar jaya dengan settingan high, dan begitu juga game kesayangan gue yaitu Clash Royale udah dipastikan aman. Nggak usah ngomongin benchmark lah ya, selama gua gunakan gua nggak ngerasa ada sedikit pun ngelek-ngelek, masih lancar-lancar aja dan nyaman-nyaman aja. Ya, interface-nya sendiri gua rasa kalian udah pada paham lah ya. Ya seperti inilah MIUI. Versi yang kita pakai saat ini adalah versi global 12.04 stable berbasis Android 11 dengan security patch itu pada bulan Juni 2021. Bloatware itu dengan sangat mudah bisa gua uninstall ya supaya kelihatan agak lebih clean aja. Tinggal aplikasi sistem aja nih yang nggak bisa gua uninstall seperti Get Apps contohnya. Kalau dirasa notifnya itu ngeganggu, ya caranya yang paling gampang itu tinggal stop aja notifikasinya. HP mid-range zaman sekarang ini nggak ada ceritanya kalau baterainya itu masih kecil-kecil. Hampir rata-rata itu udah punya kapasitas yang gede semua, ya termasuk dengan HP ini. Punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang gue gunakan selama review ini bisa sanggup bertahan seharian dengan SOT di atas 5 jam penggunaan full tanpa WiFi. Nah sekarang kita bahas kameranya ya. Redmi Note 10 5G ini punya 3 kamera. Sensor utamanya itu 48 megapiksel, 2 megapiksel sensor depth dan 2 megapiksel sensor makro. Kedengaran gimmick ya, padahal ada 3 kamera. Tapi sebentar, gue jelasin ya. Untuk kamera makro, gue bisa bilang ini adalah kamera yang gimmick, apalagi cuma 2 megapiksel. Gue bisa mendapatkan hasil yang lumayan lebih oke kalau pakai lensa utamanya yang gue zoom beberapa kali. Sementara untuk lensa depth-nya, nah ini yang menurut gue nggak gimmick karena emang beneran berguna. Kalau dalam mode portrait, ya kamera depth-nya ini gue tutupin dengan jari gue, maka dia nggak bisa take portrait mode dan hasilnya itu nggak ada bokehnya. Artinya lensa ini tuh beneran bekerja dan bukan gimmick. Walaupun sebenarnya kalau dipasangin aplikasi third party seperti Gcam, dengan satu kamera portrait mode pun bisa untuk men-take wajah orang. Hasil auto pada kondisi yang banyak cahaya ya udahlah ya, udah oke buat zaman sekarang. Pas masuk ke kondisi indoor aja nih mulai kurang kualitasnya. Ya sesuai lah dengan harganya. Selanjutnya adalah mode video yang hanya dikunci pada resolusi 1080 at 30 fps saja untuk kamera belakang dan kamera depannya. Jujur, gue lebih suka apa adanya begini karena pada mode 30 fps itu semuanya berjalan dengan sangat lancar. Buat apa nih kalau ada 60 fps tapi fokusnya itu suka kedut-kedutan? Buat apa juga kalau ada 60 fps tapi nggak ada stabilizationnya? Kan lebih asik berikan output yang stabil dan berguna langsung untuk penggunanya. Karena cuma 30 fps pastinya fokusnya itu akan jadi cakep banget nih. Kita tes ya. Tuh.
Dan untuk kamera depannya itu di 1080 30 fps ya, sama lah ya, flagship juga rata-rata segitu 1080 30 fps. Yang bisa 4K itu ya tertentu aja. Dan ini juga ada stabilisationnya ya. Untuk antusias fotografi, ada mode Pro yang kali ini tuh nggak ada support untuk take foto dalam format RAW. Kemampuan shutter speed up to 30 detik dan ISO up to 6400. Oke lah, untuk ngedit JPG output juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lagian, kalau penasaran ingin take foto dalam format RAW, ya bisa menggunakan aplikasi third party lagi nih, seperti Gcam. Mengenai soal Gcam pada HP ini, gue cukup kaget ya. Ternyata pada chipset MediaTek Dimensity ini nggak terlalu ribet dan bisa langsung install, terus langsung dipakai. Hasil Gcam juga udah bisa ketebak lah ya. Ya pasti memberikan hasil yang signifikan. Berikut ini perbandingannya antara stok kamera dan Gcam. Oke, overall kita tinggal menunggu harganya aja. Kalau harganya itu di bawah 3 juta, bahkan bisa push lagi sampai ke 2,5 juta, maka jelas HP ini tuh sangat worth it. Tapi kalau di atas 3 juta tentunya masih bisa bersaing juga ya dengan brand lainnya. Ya bisa dibilang ini adalah paket lengkap HP mid-range 5G yang punya beragam fitur lainnya. Oke. Segitu aja video review Redmi Note 10 5G kali ini. Kasih like kalau kalian suka dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.